Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Alifka dari kelas 12 Mi Al-Jazari. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil kasus yaitu peristiwa pembunuhan TKW Marsina. Yang dimana peristiwa pembunuhan TKW ini yaitu yang bernama Marsina yang menjadi korban pekerja yang tewas dibunuh setelah diculik, dianiaya, dan dibunuh. Nah, siapakah Marsina ini? Seorang buruh perempuan yang lantang menyuarakan tuntutan pekerja keras atau pekerja atas kesejahteraan harus kehilangan nyawanya. Pada 9 Mei 1993, jasad Marsina ditemukan di hutan Dusun Jegong, Nganjuk, Jawa Timur. Namun, hasil olah forensik pada saat itu menunjukkan bahwa Marsina tewas sejak sehari sebelumnya. Jasadnya dipenuhi luka-luka dan hasil forensik juga menyatakan bahwa Marsina sempat diperkosa sebelum kehilangan nyawa. Hingga saat ini, pelaku kekejaman itu tidak pernah terungkap dan mendapat hukuman yang semestinya. Nah, lantas apa saja yang dilanggar? Hak apa saja yang dilanggar? Nah, dari keenam hak-hak umum yang dimiliki oleh manusia, hak yang dilanggar adalah hak asasi pribadi. Yang pertama, dalam hak itu terdapat beberapa hak yang seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Nah, hak dibunuh merupakan hak yang dilanggar serta dianiaya oleh orang lain dan itu termasuk dalam pelanggaran HAM. Nah, ada beberapa jenis pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ini termasuk jenis pelanggaran HAM yang berat karena pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, ataupun penyanderaan. Nah, dari kasus Marsina dilihat bahwa ada terjadi penculikan, penganiayaan, serta pembunuhan, bahkan pemerkosaan. Nah, dalam pelanggaran HAM yang berat juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang dinamakan pelanggaran HAM genosida dan kejahatan kemanusiaan, yang dimana kasus ini termasuk kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sivil, bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, serta masih banyak lagi yang sejenisnya. Itu termasuk kejahatan kemanusiaan yang dimana dinaungi langsung oleh jenis pelanggaran HAM berat. Nah, mengapa dinyatakan dalam hal ini berat? Dalam pasal 7, salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini menurutnya tercantum di pasal 9 dari undang-undang tersebut. Dari unsurnya sudah terpenuhi. Ini termasuk kejahatan HAM yang berat. Dan bahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tindak pidana pembunuhan masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 340 KUHP yang berbunyi bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, karena pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Itu adalah hukuman yang akan diberikan apabila kita melanggar hak asasi orang melalui pembunuhan berencana. Nah, ini termasuk pembunuhan berencana. Mengapa? Dia menculik, menganiaya, memerkosa, bahkan membunuh, dan melanggar hak asasi pribadinya. Kemudian solusinya, apa solusi dari kasus ini? Nah, solusi dari kasus ini yaitu mengadili pelaku pembunuhan dengan hukum pidana yang sesuai peraturan yang berlaku. Seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa mengadili pelaku dengan tindak pidana yang seberat-beratnya karena dia melakukan pembunuhan berencana seperti menculik, menganiaya, dan membunuh. Nah, kemudian memberikan hak-hak dan jaminan kesehatan kerja kepada para tenaga kerja. Jadi dengan begini, saat kita melakukan atau mengetahui kasus seperti ini, kita harus menindaklanjuti
bahwa hak-hak ketenagakerjaan juga harus diperhatikan untuk tenaga kerja kita. Banyak tenaga kerja yang saat ini belum terpenuhi hak-hak tenaga kerjanya, baik itu hak kesehatan ataupun hak yang lainnya, dan mempertegas peraturan mengenai keamanan ketenaga kerjaan. Jadi keamanan ketenaga kerjaan juga harus dipertegas karena ketenaga kerjaan juga penting bagi pembangunan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.